Sedangkan al-fujjar, ya, dia mendustakan hari pembalasan. Sedangkan al-mutaffifin, dia melakukan kecurangan dalam berbisnis karena dia tidak percaya dengan hari raya, hari dikumpulkan manusia di alam mahsyar untuk diminta pertanggungjawabannya atas semua perbuatannya, atas semua kecurangannya. Kala jangan kamu punya anggapan bahwa hari kiamat itu tidak ada, hari hancurnya alam semesta itu tidak ada, hari dibangkitkannya manusia itu tidak ada, hari dikumpulkannya manusia itu tidak ada, bahkan hari dibalasnya semua perbuatan manusia itu tidak ada. Ya. Inna, sesungguhnya kitab, ya, al-fujjar lafi sijin, sungguh berada di sebuah tempat yang bernama sijin. Sijin itu tempat khusus menyimpan catatan amal orang yang durhaka karena melakukan kebohongan dan membohongkan. Jadi Al-Quran yang Allah ajarkan kepada manusia untuk memuliakan manusia, karena diantaranya Allah mengajarkan ilmu yang manusia sebelumnya tidak tahu, ilmu yang baru. Di antaranya tentang sijin, ya. Jadi sebelum Allah turunkan Al-Quran, manusia tidak tahu apa itu sijin. Makanya Allah bertanya, wa ma adraka ma sijin, ya. Muhammad, ya, kamu tahu nggak apa itu sijin? Ya. Maka dikasih tahu oleh Allah, ini ilmu baru, bahwa sijin itu kitabum markum, ya, kitab yang berisi catatan amal. Ya. Nah kemudian dijelaskan bahwa sijin adalah kitab yang berisi catatan amal orang-orang yang durhaka, ya, para pendosa yang disebut al-fujjar. Ya. Kemudian sijin juga berarti tempat atau penjara. Ya. Jadi ternyata, ya, di akhirat juga ada penjara, tapi penjara super sempit, ya. Penjara super sakit. Ya. Saking sakitnya dia minta, ya, dimatikan oleh Allah, dia minta dibinasakan oleh Allah. Ya. Ya, kalau kita nonton film itu kan, orang tidak tahan dengan sakitnya, minta ditembak, minta dibunuh, minta disuntik mati, saking tidak kuatnya. Ya. Tapi ternyata banyak orang yang kuat di penjara bertahun-tahun, ya. Bahkan ada orang yang kuat di penjara seumur hidup, ya. Tapi ketika orang dimasukkan ke dalam sijin, tempat yang sangat sempit, ya, mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya segera dimatikan, ya. Karena dahsyatnya penjara itu, ya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ini ada itu dalilnya tuh. Wa idza ulqu minha makanan dhayyikan muqarranina, ya. Dan apabila mereka penghuni neraka itu dilemparkan ke sebuah tempat yang sangat sempit, ya, mereka berdoa dalam keadaan dibelenggu, ya. Ya, bayangkan dalam keadaan dibelenggu, dilemparkan, tapi kemudian teriak subura supaya, ya, dibinasakan. Ya, sudah tahu, ya, azab yang sangat luar biasa menantinya, ya, gitu. Tapi la tad'u al-yauma subura, hari ini, ya, jangan teriak minta dibinasakan wahidan satu kali, ya. Dikiranya kalau sudah binasa udah, ya. Tapi ternyata wad'u suburan katsira, kalau dimasukkan ke dalam penjara, tempat yang sangat sempit yang ada di neraka itu, dia akan dibinasakan berkali-kali, ya. Kalau dibinasakan satu kali itu namanya siksa, tapi kalau dibinasakan berkali-kali itu namanya azab. Dan tidak ada, ya, manusia pun yang bisa sabar dengan azab Allah itu, ya. Di penjara masih ada yang sabar, tapi di penjara neraka tidak ada yang bisa sabar, karena binasanya
berulang kali. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Itu Al-Qur'an surat Al-Furqan surat 25 ya, ayat 13 sampai 14, bahwa di neraka itu ada penjara. Ya, penjara tempat yang sangat sempit sekali. Ya. Itu ada di film Universal Soldier ya. Ya Soldier ya. Ya, iya. Itu ada penjaranya itu ya di dalam septic tank itu. Di septic tank. Jadi tiap hari keluar, kalau orang di WC itu keluar tuh, dia masuk ke tempat itu, bayangkan ya. Memang tidak sakit, tapi apa itu Pak? Kalau di tempat itu tiap hari itu keluar terus itu ya. Ya itu ada di film itu ya, saya juga nontonnya ngeri itu. Bukan ngeri ya, jijik ya. Ya. Ini ada dalam hadis dari sahabat yang mulia yang bernama Al-Bara bin Azib. Hadis ini panjang, tapi menceritakan tentang perintah Allah kepada malaikat ya, untuk mencatat ya, catatan amal hambanya yang ada di dalam sijin. Ternyata sijin itu adanya di bumi, tapi bumi yang bukan bumi yang sekarang ya. Bumi yang baru, langitnya langit baru, buminya juga bumi baru. Penguasanya cuma satu, Allah SWT. Kalau bumi sekarang penguasanya banyak ya. Gitu. Ada Jokowi, ada siapa lagi itu ya. Ya. Dan yang ada Putin, ya. Ada Muhammad Salman. Ya. Tapi ketika bumi yang ini diganti dengan bumi yang baru, langit ini diganti dengan langit yang baru, penguasanya cuma Allah SWT, yang lainnya rakyat, yang lainnya hamba. Ya. Ya, tidak ada ya, jabatan dan gelar yang dibawa waktu itu. Ya, jangankan jabatan dan gelar, baju juga tidak dibawa, celana juga tidak dibawa, ya, alas kaki juga tidak dibawa, telanjang bulat itu. Ya. Jadi presiden sampai RT telanjang bulat semuanya itu. Ya. Kemudian apa kata Allah? Uktubu kitab abdi fis sijin fil ardi as-sabi'ah. Ya. As-sufla, catat oleh kalian. Ya. Kitab hambaku, catatan amal hambaku dalam sebuah tempat yang bernama sijin, yang adanya di bumi pada lapisan yang ketujuh, yang paling bawah. Ya. Makanya kuburan itu ya, ada yang di tempat paling tinggi, ada yang di tempat paling rendah. Di tempat yang paling tinggi seperti salah satu taman di antara taman-taman surga, adem banget tuh di alam kubur. Tapi juga ada yang paling bawah ya, seperti berada di sebuah lubang di antara lubang-lubang neraka ya. Na'udzubillah. Ini hadisnya riwayat Ahmad ya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani ya. Kemudian yang selanjutnya ayat yang ke-10, wailu yauma idzil lil mukadzibin ya. Dan celaka pada hari ini bagi orang yang mendustakan. Ada kalimat wail. Wail itu pertama artinya binasa, dibinasakan oleh Allah. Yang kedua celaka, dicelakakan oleh Allah. Yang ketiga sengsara, disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemalangan dan kebinasaan orang-orang yang mendustakan di neraka wel. Ternyata wel juga artinya adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam, yang kalau orang dilemparkan dari atas paling cepat nyampainya 40 tahun. Kira-kira berapa itu dalamnya itu? Ya. Sementara dalam surat As-Sajdah, sedalam apapun yang namanya neraka, karena tidak sabar orang tinggal di dalamnya, tidak tahan orang tinggal di dalamnya, dia berusaha naik ke atas. Jadi dilemparkan ke bawah saja 40 tahun. Bayangkan naik ke atas, sampai ke atas berapa tahun? Tapi ternyata sudah sampai di atas, ada penjaga neraka ya, dikembalikan lagi ke neraka 40 tahun baru nyampe lagi. Itu baru ke lembahnya,
Bayangkan kalau nyampe ke dasarnya. Nyampe ke dasarnya tuh jangankan manusia, batu saja dilemparkan baru nyampe 70 tahun. Bayangkan kalau manusia dilemparkan berapa tahun itu, ya. Tapi kalau nyampe ke lembah kata Rasul itu 40 tahun. Dan ini dalam Ibnu Manzur, ya, dalam Kamus Lisanul Arab, dia menulis al-wail yuqal liman waqa'a fil halakah. Jadi al-wail itu ditujukan kepada orang yang terjerumus dalam kebinasaan. Artinya orang yang dibinasakan Allah SWT. Ya. Kemudian beliau juga menuliskan, ya, itu pengertian wail menurut Al-Azhari. Ya. Jadi waqad qala aktsar, ya, ahli lughah anal wail kalimatun tuqal likulli man waqa'a fi halkah wa azab. Jadi orang yang diancam dengan neraka wel itu, ya, atau dengan wel itu bukan hanya orang yang terjerumus dalam kebinasaan, kesengsaraan, kecelakaan, tapi juga terjerumus ke dalam azab Allah. Orang yang diazab oleh Allah SWT. Itu namanya wail, ya. Tapi kemudian dijelaskan pula, ya, bahwa wailun fi jahannam yahwi bihil kafir arba'ina kharifan qabla ayaqa'a qa'ra. Jadi well itu adalah sebuah lembah, ya, di dalam neraka jahanam. Ya. Orang kafir akan jatuh itu, ya, dan baru nyampe ke lembah itu, ya, dalam waktu 40 tahun sebelum sampai ke dasarnya. Sebelum sampai ke dasarnya, ya, gitu. Jadi baru nyampe ke lembahnya itu 40 tahun. Ya. Kemudian sampai ke dasarnya nggak tahu berapa tahun lagi. Itu orang kafir, ya. Gitu. Tadi batu saja 70 tahun, apalagi manusia itu, ya. Na'udzubillahi min zalim. Ini hadisnya riwayat Ibnu Hibban, ya. Tapi hadis ini dhaif, ya. Dhaif. Kemudian dalam hadis lain, ya, dari Abi Hurairah, dia berkata, ya, kami pernah bersama Rasulullah SAW, ya. Tiba-tiba kami mendengar sebuah suara yang keras, suara yang gemuruh, ya. Kemudian Rasul bertanya, hal tadruna ma hadza? Kalian tahu enggak itu suara apa? Ya. Kemudian kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, ya. Jadi ini Rasul mau ngasih ilmu yang baru. Karena tugas Rasul itu pertama membacakan Al-Quran, kemudian mensucikan jiwa, ya. Mengajarkan hikmah, mengajarkan ilmu yang manusia belum tahu. Ya. Jadi rugi kalau kita tidak belajar ilmu Allah. Kita rugi kalau tidak belajar ilmu Rasul. Di antara ilmu Rasul yang baru yang diajarkan kepada para sahabat adalah tentang jatuhnya sebuah batu yang mengeluarkan suara yang sangat keras sekali. Ya. Apa kata Rasul? Ya. Qala hadza hajarun. Ya. Batu. Ya. Ya. Rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan, ya, yang baru nyampe ke neraka setelah dilemparkan 70 tahun. Ya. Jadi batu yang besar sampai menghasilkan suara yang gemuruh ketika sampai di dasar neraka. Itu dilemparkannya 70 tahun yang lalu kata Rasul. Ya. Gitu. Jadi Rasul aja belum lahir. Rasul aja belum lahir tuh. Ya. Sudah dilemparkan. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini disebutkan neraka wel untuk orang yang mendustakan hari pembalasan, ya, hari pembalasan. Ya. Jadi alladzina yukadzibuna biyaumiddin, ya, orang yang mendustakan hari pembalasan, ya, pembalasan kepada orang-orang yang mati menghadap Allah membawa kebaikan. Satu kebaikan, 10 kebaikan. Ya. Pembalasan bagi orang yang mati menghadap Allah membawa satu kejahatan, dibalas dengan kejahatan yang sama. Ya. Jadi kalau pernah mukul orang, dibalasnya dengan
dipukul lagi. Ya. Ya. Kalau pernah ya, matinya bunuh diri, misalnya dengan minum racun, disuruh minum racun di sana. Ya. Jadi manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang menghadap Allah membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Kebaikan yang sama. Ya. Ya. Kita pernah ngasih mobil, dibalas 10 mobil. Ya. Ngasih satu rumah, dibalas 10 rumah. Tapi wa man jaa bisayyi'ah, siapa yang datang menghadap Allah membawa satu kejahatan, wala yujza, maka tidak akan dibalas Allah illa mithlah, kecuali dengan kejahatan yang sama. Ini menjelaskan tentang ihsannya Allah dan adilnya Allah. Dan keduanya wajib ditiru oleh hambanya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu harus berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Jadi kalau kita bawa kebaikan kepada Allah, Allah balas 10 kebaikan. Ada orang yang datang kepada kita ngasih singkong 1 kilo, balas 10 kilo. Ya. Bisa nggak? Itu akhlak Allah. Akhlak Allah tuh. Tapi ketika orang datang membawa kejahatan, jangan dibalas kecuali dengan balasan yang sama. Itu namanya adil. Adil. Ya. Bahkan Allah itu membalasnya bukan dengan kejahatan yang sama, kadang-kala dengan kebaikan. Seperti kalau kita nimpuk pohon jambu ya dengan batu, Allah tidak balas dengan batu, Allah balas dengan apa? Dengan buah jambu, ya, ya kan? Ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, karena baik dan jahat itu beda. Idfa billati hiya ahsan, kamu harus tolak, cegah kejahatan itu dengan kebaikan yang lebih baik. Wa may yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang sabar. Ternyata sabar itu luar biasa ya. Bisa enggak membalas kejahatan dengan kebaikan? Bisa enggak mencegah kejahatan dengan kebaikan? Ya. Ini kalau orang mencela kita monyet, ya, jangan dicela gorila, jangan. Ya. Apa tuh yang lebih baik daripada monyet? Gitu kan? Itu sabar. Tapi wa may yulaqqaha illal ladzina ila dzu hadin. Sabar itu ya, tidak bisa dilakukan. Dan kalau bisa dilakukan, ternyata pahalanya luar biasa. Apa? Surga. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Allah pasti membalas kesabaran mereka dengan 2 kebaikan. Pertama, jannatan, surga, tempat kesenangan. Yang kedua, harira, kain sutra, kemewahan, disenangkan dan dimewahkan. Kalau orang sabar di dunia. Tapi ada orang yang mendustakan hari pembalasan itu. Ya. Makanya diancam dengan kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan, sebuah lembah yang ada di neraka jahanam yang kalau dilemparkan baru nyampe 40 tahun. Ya. Kemudian, idza tutla alaihi di sini jelaskan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ada 3 ciri orang yang mendustakan hari pembalasan. Yang pertama, mu'tadin, itu selalu melampaui batas. Ya. Disuruh nikah malah membujang. Ya. Ada kan? Ya. Malah ya, asim, berbuat dosa. Disuruh nikah malah zina. Ya. Ada tuh. Ada nggak orang yang tidak nikah? Ada itu. Ya. Itu namanya mu'tadin, melampaui batas. Itu di zaman Rasul ketika para sahabat nanya tentang ya amal Rasul, ya, kemudian mereka berjanji sejak saat itu dia tidak akan tidur, dia akan sholat malam sepanjang malam. Kemudian dia akan saum terus-terusan. Yang satu lagi tidak akan nikah, membujang selamanya. Oleh Rasul ditegur itu karena itu melampaui batas. Rasul itu tidur kemudian bangun, tidak tidur terus, tidak bangun terus, nggak boleh tuh. Tidur terus nggak boleh, bangun terus juga nggak boleh itu. Ya. Ya. Tidur iya, bangun iya Rasul. Rasul juga nikah, nggak membujang, bahkan istrinya berapa tuh Rasul? Iya. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, Rasul juga saum. Kadang-kala saum, kadang-kala buka. Ya. Karena Rasul itu untuk teladan umatnya.
Kalau Rasul tidak nikah umatnya nggak akan mampu. Kalau Rasul sholat sepanjang malam umatnya juga nggak akan mampu. Ya, sholat tarawih saja ada imam yang 1 juz 11 rakaat dipecat itu. Ya. Padahal sahabat banyak yang nangis karena ingin khotam Al-Quran dalam 1 rakaat. Coba, ya, khotam Al-Quran dalam 1 rakaat. Ya. Ya. Padahal Rasul nyuruh ya kepada kita tuh khotam Al-Quran minimal 1/3 dalam 1 malam, bukan 1 rakaat. Bisa nggak kita khotam Al-Quran 10 juz 1 malam? Ya. Para sahabat nanya, siapa di antara kita yang mampu? Kata Rasul, Qul huwallahu ahad itu 1/3 Al-Quran. Makanya kalau baca Qul huwallahu ahad 3 kali itu khotam 30 juz. Ya. Tapi jangan meremehkan surat Al-Ikhlas ya. Sebab ada sahabat yang setiap ngimamin Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Setiap sholat suratnya Al-Ikhlas lagi, dipanggil ya. Kenapa Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi? Kata orang itu, saya cinta dengan Al-Ikhlas ya. Jadi cintamu kepada surat Al-Ikhlas, maka Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke surga. Luar biasa itu ya. Gitu. Ya. Sehingga ada imam yang hafalnya surat Al-Ikhlas doang gitu kan, diam gitu ya. Imam sama makmum diam lagi, ngapain? Akhirnya balik, boleh nggak ikhlas lagi gitu. Ada itu di daerah Bandung Barat ke Cililin. Gitu. Ustadz itu kalau sholat ngimamin azumar lagi, sehingga dipanggil Ustadz Jumaro itu namanya. Ya. Jadi 2 ciri. Di antaranya orang yang mendustakan agama itu mu'tadin, selalu melampaui batas. Yang kedua, athim, ya, gemar berbuat dosa dan maksiat. Yang ketiga, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, tidak percaya kepada Al-Qur'an, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada kitab Allah. Bahkan ketika berbicara tentang kiamat, dia menganggap sebagai asatirul awwalin. Itu dongeng tempo dulu, kiamat. Sampai sekarang nggak kiamat. Ya. Dan ada pemimpin kita ketika disebutkan tentang ya hari akhir, dia nanya, emang ada orang yang sudah ke sana? Kan ada, itu nggak percaya dengan hari akhir. Nah itu namanya al-mukadzibun, diancam dengan neraka wel. Tapi hati-hati dengan maksiat, karena maksiat itu ada kaitannya dengan keadaan hati. 1 kali berbuat maksiat 1 titik hitam, 2 kali 2 titik hitam, berkali-kali sampai hati penuh dengan titik hitam. Itu namanya ron, gara-gara berbuat maksiat. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Jangan sampai berbuat melampaui batas, kemudian berbuat dosa terus-terusan, ya, mendustakan hari pembalasan. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Harusnya hati itu dipenuhi dengan cahaya hidayah Allah, ilmu Allah ya. Al-Quran adanya dalam hati harusnya. Tapi karena hatinya hitam, sulit iman masuk ke dalamnya, dan kufur susah keluar darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada hati yang keras ya. Ada hati yang hitam, ada hati yang putih, ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Sampai kata Rasul pernah nyuruh sahabatnya supaya berdoa kepada Allah ya agar hatinya diganti dengan hati yang baru, karena tidak ada jualan ya. Di mana? Ada di material tuh hati. Nah, ada tuh. Minta kepada Allah agar diganti dengan hati yang baru. Hati-hati kalau hati mati itu ya. Di bawah zikir juga nggak nyambung gitu ya. Gitu. Padahal hati yang bagus itu ketika disebut nama Allah bergetar. Ketika dibacakan Al-Quran bertambah imannya ya. Dan ketika menjalani hidup ya, dia selalu tawakal kepada Allah SWT dengan menjaga pertama kualitas sholatnya, dan yang kedua adalah kualitas infaknya ya. Kemudian yang selanjutnya ya, orang yang pandangan matanya terhalang melihat Allah di saat yang lainnya melihat dengan jelas tanpa berdesakan. Jadi nanti manusia bisa melihat Allah dengan jelas, lebih jelas daripada melihat bulan purnama. Jangankan melihat Allah, melihat bulan purnama berdesakan enggak kan? Ya, semua orang bisa melihat tanpa berdesakan. Ya. Tapi kalau lihat konser,
pasti berdesakan. Mungkin orang yang pendek nggak bisa melihat Allah, mau yang pendek mau yang yang tinggi itu bisa melihat. Apalagi di sana tingginya sama ya, tingginya sama itu ya. Kalau penghuni surga berapa tingginya? 60 hasta ya. Gitu. Jadi melihat Allah itu seperti melihat bulan purnama. Tapi ada orang yang tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan yang namanya ron, titik-titik hitam, gara-gara banyak berbuat dosa dan maksiat, bahkan hidupnya melampaui batas. Kala innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, kata Allah. Jadi hari ini mereka ya tidak bisa melihat Allah karena dihijab, dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilemparkan ke neraka Jahim sebagai balasan yang setimpal atau adil ya. Jadi neraka yang disediakan untuk orang yang berdosa ada neraka Sa'ir, neraka Ladho, neraka Utama, neraka Sakor, ada juga neraka Jahim, ada juga neraka Jahanam. Ya, itu setimpal, tidak ada yang salah dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tsumma innahum lasalul jahim. Di antaranya ada neraka Jahim untuk apa? Untuk orang yang mendustakan hari pembalasan, hidupnya melampaui batas dan kemudian gemar berbuat dosa. Ya. Kemudian, ya, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, itu ada neraka yang paling jelek, namanya neraka Jahanam. Tapi kalau kita baca hadis, ada neraka yang lebih jelek daripada neraka Jahanam. Apa namanya itu? Neraka yang lebih jelek daripada neraka Jahanam. Apa itu? Nah, namanya Jubul Hazan. Jubul Hazan namanya itu, ya. Itu Jubul Hazan. Jadi Rasul pernah bersabda, ta'awwadzu billahi min Jubbil Hazan. Kalian harus berlindung kepada Allah dari yang namanya Jubbil Hazan. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma Jubul Hazan? Apa itu Jubul Hazan? Kalau kata Rasul, wadin fi jahannam. Sama, sebuah lembah yang ada di neraka Jahanam. Tapi kemudian tata'awwadzu minhu jahannam kulla yaumin mi'ata marrah. Itu satu harinya 100 kali neraka Jahanam berlindung kepada Allah dari Jubul Hazan. Kita berapa kali kita berlindung kepada Jubul Hazan? Ya, jangankan berlindung, tahu juga baru sekarang mungkin ya. Inilah pentingnya ngaji ya. Ini pentingnya ngaji. Ada ilmu baru dari Rasul dan dari Allah SWT. Jadi ada Jubul Hazan, sebuah lembah di neraka Jahanam. Ya, saking jeleknya, ya, saking dahsyatnya neraka Jahanam saja berlindung kepada Allah dari Jubul Hazan itu. Kemudian kulna, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma yadkhuluha? Ya Rasulullah, wa ma yadkhuluhu? Siapa yang akan masuk ke Jubul Hazan itu? Qala al-qurra, katanya. Qurra itu ya, orang yang ahli baca Al-Qur'an itu. Orang yang mahir baca Al-Qur'an. Orang yang baca Al-Qur'annya bagus, merdu sampai disawer itu. Bisa jadi itu. Ya, ini hati-hati ya. Ya, lebih dahsyat daripada neraka Jahanam. Untuk siapa? Khusus untuk Al-Qurra, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Tapi al-mura'una, mereka riya bi'amalihim, dengan amal mereka, ya. Ya, amal mereka itu ketika mereka mengajarkan atau ketika mereka mempraktekkan, dia riya. Hati-hati itu akan ditempatkan ke sebuah tempat yang namanya Jubul Hazan. Itu bahasa sederhananya lembah duka. Di sana tidak ada ya, yang namanya kebahagiaan. Full dengan kesengsaraan, kebinasaan, kecelakaan.